هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى بسم الله لا الرحمن الرحيم يعلمها إلا الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. Tak nunggu pasira orang-orang musyrikun, artinya orang bersikukuh netepih dalam kesyirikan. Area syirik ini dua sempurna. Orang syirik, beda syirik memang aslinya kafir, beda syirik dari orang-orang yang mengaku beriman, yaitu syirik dalam iman uluhiyah. Ada sesering orang tidak membedakan iman rububiyah dengan iman uluhiyah. Iman rububiyah, semua orang mengakui bertuhan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan seterusnya. Tempat kita kembali ya hanya Allah. Mengakui beriman seperti itu tidak aman, tidak menjamin akan terjerumus kesyirikan dalam iman yang kedua, yaitu iman uluhiyah. Uluhiyah sesembahan. Kalau Rabbun pemelihara, pencipta. Uluh, ilahun, artinya sesembahan. Kalau memang mengimani tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka yang harus disterilisasi, yang harus dimurnikan, diikhlaskan, yaitu apa? Harap dan taat. Harapan murni ke Allah, taatnya juga murni ke syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika orang dalam tataran iman rububiyah, ada kebanyakan umat Islam sudah mengaku merasa aman dari syirik. Tidak. Ayat sesering disinggung, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mereka yang tidak beriman sebenarnya kepada Allah, kecuali iman mereka dicampur dengan syirik. Mereka yang syirik, baik syirik asli maupun syirik syirik pendatang, yaitu orang mukmin, orang muslim yang menyampurkan imannya dengan syirik, tidak menunggu illa anta tiyahumul malaikatuh, kecuali tenghum kamusrikun pasir malaikat maut, atau dateng panapa perintah pangeran sampian, yakni kiamat. Balasan bagi mereka bukan karena mereka itu dibiarkan oleh Allah karena kebenarannya, tidak. Nanti balasan yang pasti setelah kematian, maksudnya setelah kematian. Karena yang kita jelaskan adalah firman Allah. Lere sering orang menuduh dia kena. Kalau begitu yang begini ini salah, berarti nenek moyang kita, leluhur kita neraka semua. Masalah neraka surga itu di tangan Allah. Cuma yang kita jelaskan adalah dalil. Wajib kita jelaskan tentang dalil. Sekocak kajian ilmiah kuah, yaitu kajian yang menerangkan tentang dalil. Dalil Quran maupun hadis dijelaskan, namanya berdasarkan ilmu. Atau setiap penjelasan selalu didasarkan kepada dalil Quran, hadis. Menjelaskan dia.
Tak perlu perorangan atau berkelompok kita tuduh, tidak boleh. Di akhirat siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita wajib menjelaskan kriteria atau ciri-ciri syirik seperti apa deh. Cara yang jelas dalil. Menoreng lembek selamate juga atau kalau Rasulullah lembek maka karena jelas saja iya. Tilka ummatum qad khalat laha ma kasabat wa alaikum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka yang telah meninggal tuh ummatun qad khalat, umat yang telah lewat, telah lalu. Mereka sudah menanggung apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Dan kita pun akan menanggung risiko apa yang kita perbuat sekarang deh ya. Kalian tidak akan ditanya, diminta tanggung jawab tentang amalan mereka. Iya kan? Cuma kita harus menjelaskan ya. Doakan leluhur kita mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya deh. Cuma patokan kita bukan leluhur, itu jahiliyah. Kalau patokan leluhur jahiliyah. Agama ini datang dari Allah, patokannya harus yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu mereka setelah kematian. Sudah saya sering singgung, kita sekarang dalam ruang ujian. Selama dalam ruang ujian, kesalahan yang benar yang salah masih dibiarkan, diperlakukan sama oleh pengawas. Ketemunya lulus tidaknya di luar ruang kelas, di kuburan kalau kita hidup sekarang. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Seperti itulah sikap ya. Seperti itu sikap kaum musyrikin. Fa'alal ladzina ngalakoni pasring banyak min qablihim sebelum dia, sebelum kaum musyrikin Mekah aja lah kalau dia ki lambe. Malah nantang kalau memang benar coba turunkan siksa dari Allah. Tetapi ajaran sudah disampaikan, maka deki mun bede siksaan nang akhirat wa ma dzalamuhumullah. Tidak dolim hum de ka ulaik atau musyrikun pasir Allah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi pada pasyara orang musyrik dia ampusahum da aba musyrikun yadrimun panika berbuat dolim, artinya sengaja melakukan dosa sama dengan menganiaya diri sendiri. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqqa bihim ma kanu biyastahzi'un. Maka nimpa hum deka musyrikun sayyi'atu ma panapa seksana feureng amilu sing ngalakonin musyrikun wa haqa bihi ngepong hum bihim maring musyrikun ma panapa kano sebade musyrikun bihi maring ma yastahziun panika menghina ngolok-ngolok. Setiap kan orang ngolok-ngolok dak ka orang seniat taat nora Rasulullah nora sahabat iku wa lakar bilih desa guru ka sahabat iku engko ico-ico dia kan bilih sa guru dak Abu Bakar iku cering guru kita ria se A se B me pa guru dak sahabat subhanallah pada ini pur ya sudah 1445 tahun kita ditinggalkan oleh baginda Rasul. Tapi rujukan kita tetap kepada Rasul. Iya. Apa mbak rujuk ke sahabat? Polan di Allah sudah dijelaskan. Mereka yang meraih ridho dan surganya adalah sahabat dan orang-orang pengikut dari sahabat. Tinggal kita mendengarkan beberapa kajian. Apa yang mereka sampaikan. Kalau dari sahabat kita ikuti kan deh. Yaqulu ta'ala muhaddidan lil musyrikin ala tamadihim fil batil wa utirarihim bid dunya. Ada bu Allah Ta'ala
karena ngancam atau berhale ngancam Allah Ta'ala mareng kaum musyrikin atas sikukuhnya, atas netap musyrikun bil batil di dalam kesalahannya. Salah tetap. Wa utirarihim ban tertipu musyrikin bid dunya maring dunya. Oh. Bulan ada jelas banyak orang yang saya tahu aja lekar bid'ah, molotin lekar bid'ah, bahkan saropabi orang Nasoro bi Natal jelas dia termasuk wiridan zikir setelah sholat kalau dibaca dengan paduan suara di tempat ibadah sama dengan nyanyian gereja. Mungkin ngajar tak apa-apa, melatih. Tapi kalau terus menerus seperti itu berarti aja Nabi ada saya hati-hati lah ya. Pakuah layak tianna ala ummati ma'ata ala bani Israel hatwan na'li bin na'li. Pasti akan menimpa umatku apa yang telah menimpa Bani Israel. Bagaikan setapak demi setapak sejajar sandal. Iku. Hatta lau kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana min ummati mayyasna'u dzalik. Subhanallah. Ngeri dia. Kalau dari mereka Bani Israel ada yang melakukan persetubuhan dengan ibunya secara terang-terangan, berzina dengan ibunya Bani Israel, katakanlah Bani Israel berzina dengan ibunya terang-terangan, pasti dari umatku. Ada yang melakukan seperti itu, saking persis. Jangan menutup mata. Nabi tidak pernah memimpin bacaan setelah sholat. Tapi moloten jelas-jelas. Tetapi mereka kepanasan telinganya ketika disebut ahli bid'ah. Padahal di sisi lain mereka mengakui ada bid'ah hasanah. Seharusnya bangga. Kalau memang kuat keyakinannya itu bid'ah hasanah, silahkan lakukan. Tidak perlu menghiraukan kritikan orang lain. Kenapa kepanasan dengan ahli bid'ah? Saya ahli bid'ah seharusnya begitu, bangga dengan bid'ah hasanah. Kalau memang bid'ah itu hasanah. Ini. Kalau punya keyakinan seperti saya sudah punya keyakinan, apapun tidak akan saya dengar. Karena saya punya patokan yang jelas dan tegas dalilnya kan. Berarti merasa kepanasan, ketakutan justru karena apa? Keyakinannya tidak mantap. Fahal yantadiruna haula illal malaikata. Tak nunggu masyarakat di semusrikun kan tertipu dengan dunia hiburi. Dunia karena banyak temannya, diolok-olok orang, merasa terasing. Jadi mereka lebih baik takut konflik dengan manusia dalam ketaatan kepada Allah. Coba dengarkan baik-baik. Siapa takut konflik dengan manusia karena ketaatannya kepada Allah sama dengan siap berkonflik dengan Allah dalam menghadapi siksanya. Memang harus milih, Nabi harus diusir karena bertahan dalam ketaatan kepada Allah. Bukan tidak sakit pakai Nabi, seorang diri lembahnya. Maka kemudian datang ayat fasda bima tu'maru wa'rid anil jahilin anil musyrikin. Sampaikan apa yang benar itu secara gamblang. Biarkan, jangan ladeni orang-orang yang tidak tahu.
Mereka tidak menunggu kecuali malaikat maut. Anta'tiyahum liqabdi arwahihim. Datang kepada musyrikun untuk mencabut nyawa musyrikun. Qalahu Qatadah, au ya'ti amrabbik yaumal kiamat. Au ya'ti amrabbik yaumul kiamati, hari kiamat. Wa ma yu'inahu minal ahwal wa ma ben pereng yu'aninunahu sepadeni ngale sepangdengetela musyrikun huda emma minal ahwal nyataran dari huru hara hari kiamat. Wa qaluhu kadzalika fa'ala alladziina min qablihim hakadha tamadda fi syirkihim aslafuhum wa nadara'uhum wa asbahuhum minal musyrikin. Hakadha akatipane sikap apa sikukuh ki furu. Kekeh jangan orang. Pokoknya dia lah. Bahkan kadang-kadang orang ahli bid'ah aja sengaja apa nyaman ya. Cangreng maturi jennya jadi ayo kena pasemara kena pasal ada rumah yang punya kiai ide ya jadi patokannya kiai mun patokan kiai butuh agama amalannya praktek amalannya hanya satu menurut saya berhak menjadi contoh agama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama sehebat apapun setelah Nabi dari sahabat, tabiin, apalagi ulama sekarang semuanya bukan contoh agama, melainkan imam-imam agama. Imamku bisa diikuti ketika tidak melanggar syariat. Ketika melanggar syariat sudah kita ketahui bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi, kita masih ikuti, berarti kita menjerumuskan diri ketidaktaatan kepada Allah untuk selalu mengikuti syariatnya. Jadi mun imam kelero, makmum harus subhanallah ingatkan sebab mereka tidak maksum selain dari Nabi. Seperti penikah terus atau netepi bisyirkihim di dalam kesyirikan musyrikun aslapuhum pasira leluhur musyrikun wa nadara'uhum riya apanya mana sepadenah musyrikun wa asbah sesaropah musyrikun minal musyrikin dari kaum musyrik hatta daku ba'sallah sehingga mereka merasakan pasir musyrikun dak seksana Allah wa halau bima hum bihi ngarasaaki pasir musyrikun di dalam barang hum setining musyrikun fihi panekan lemahnya pama minal adab un nakal dari seksa dan hukuman. Jadi kita memang harus memfungsikan akal sesuai dengan tuntunan panduan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi judul seperti ini, bahayanya akal tanpa panduan wahyu. Kemarin yang sudah dijelaskan di dalam diri manusia aja ada yang namanya nafsu yang selalu bergerak semacam dinamo atau mesin yang tidak pernah jeda kecuali tidur. Selalu bergerak bagaikan air kita tuangkan dari tempat yang tinggi, pasti akan merambah kemana-mana dan semua akan digenang oleh air itu. Seperti itu. Dan nafsu ini selalu mencari muaranya adalah kepuasan dan kesempurnaan. Dan selama dalam hidup di dunia, nafsu tidak akan pernah menemukan kepuasan dan kesempurnaan. Itu sudah fakta dan kenyataan. Artinya, orang yang berzina punya akal dan nafsu. Orang yang berjudi juga punya akal dan nafsu. Fungsi dari akal mempertimbangkan perjalanan nafsu ini apa merugikan atau menguntungkan. Coba betapa bahayanya akal
ketika tidak bisa membimbing nafsu karena tidak ada panduan dari wahyu. Jadi orang yang pacaran itu punya akal, dia sudah dipertimbangkan oleh akalnya. Tapi akal seperti apa yang bisa benar pertimbangannya sesuai dengan ridho Allah, kecuali yang dipandu oleh wahyu. Ada bahayanya karena orang lo ngaji. Jadi nafsu selalu bergerak, akal mempertimbangkan, tanpa panduan wahyu, timbangan akal seperti apa? Kita ngingat-ngingat ya, ada 4 macam makhluk yang diciptakan oleh Allah, berbeda karakter, berbeda habitat. Yang pertama, makhluk Allah yang bernilai baik, gambaran karakter penduduk surga. Siapa yang mengikuti mereka berhak mendapat surga. Siapa dia? Malaikat. Punya nilai baik. Tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai baik, karakter atau ciri kriteria penduduk surga. Yang kedua, ada makhluk Allah yang bernilai buruk sebagai karakter atau gambaran penduduk neraka. Siapa yang mengikuti mereka pasti akan ke neraka. Seperti ini menjelaskan pasti ke neraka, tapi tidak boleh menunjuk orang atau kelompok. Tapi ciri-cirinya seperti itu. Siapa itu? Iblis atau setan yang selalu usil terhadap orang baik. Ya, kita pun kalau sekarang masih usil, ya. Kemarin sudah disampaikan, ketika dakwah tauhid disampaikan, pasti ada perpecahan di masyarakat. Ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Maka kita harus menintrospeksi, artinya menilai diri kita. Kita ini sekarang sudah ada dakwah tauhid, berpihak atau berkelompok di kelompok yang mana? Apakah kelompok yang membenci penyampai dalil, membenci orang taat, atau justru kita berkelompok kepada yang membela warisan leluhur yang tanpa dalil? Kan beda ya. Coba lebok lambung mendiri salah berarti kiai salah kapi, itu berarti membela leluhur. Pasti sunnatullah ketika dakwah tauhid disampaikan pasti pecah ya. Dan sepaling mayoritas pendukung dari yang menjadi mayoritas yang tidak mau mengikuti dakwah tauhid adalah aswaja. Jangan salah paham, aswaja asli warisan jahiliyah, pengikut jahiliyah yang terbesar. Sebab di akhir zaman Nabi sudah menyampaikan 72 berbanding 1 berbanding 72. Ada mulai lambat ya. Yahudi 1 berbanding 70. Nasoro 1 yang masih orsinil beragama seperti Nabi Isa berbanding 71. Umat Muhammad Nabi yang menyabdakan itu. 1 yang masih orsinil beragama dengan manhaj salaf seperti Nabi dan sahabat berbanding 72. Jadi banyak pengikut sedesa. Dipur apa? Makhluk Allah yang kedua, yang ketiga, makhluk yang bebas tanpa nilai, tidak bisa dinilai baik, tidak bisa dinilai tidak baik atau buruk. Apa itu? Binatang. Binatang bebas nilai. Maka kalau yang pertama karakter penduduk surga, yang kedua karakter penduduk neraka, yang ketiga wala-wala, bukan ahli surga, bukan penghuni
neraka. Karena tidak punya akal, hidup dengan nafsu. Lah, yang keempat ini adalah makhluk Allah yang kombinasi. Bisa 3 macam makhluk tadi sudah ada di dalam makhluk yang keempat ya. Siapa dia? Monossah, punya nafsu, punya akal. Monossah bisa bersifat malaikat. Ada yang kadang-kadang sinyal masuk, yakni tabiatul malaki ya, masuk dan ingin baik, ingin bertobat, ingin sholat, ingin ngaji, semua itu hembusan dari sinyal malaki ya. Dan manusia bisa mengadopsi sifat syaitoni ya, iblisi ya. Kadang-kadang ingin jahat. Dan ada di dalam diri manusia karakter hayawani ya. Hidup, makan, ya, memburu nafsu, kesempurnaan, kepuasan, itu karakter dari nafsu. Nah, manusia kombinasi, maka manusia bukan penduduk surga, bukan penduduk neraka, tapi calon. Maka Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya. Semua umatku berpeluang, ada kaplingnya di surga. Semua masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Qalu, ya Rasulullah, mayyaba. Siapa gerangan yang tidak mau ke surga? Kata sahabat. Kan aneh. Surga seperti itu ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nikmat 99 rahmat dari Allah disiapkan di surga, hanya satu yang dikeroyok di rahmat Allah oleh semua makhluk yang hidup di dunia. Kok tidak mau? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat beragama dengan manhaj salaf seperti yang aku pandukan kepada sahabat, yang aku tuntun sahabat, yang aku contohkan sahabat, dia pasti masuk surga. Siapa yang tidak mau bimbinganku, beragama bukan dalam manhaj salaf, yang tidak dijamin tauhidnya pasti ikhlas, dia berarti tidak mau ke surga nih. Tinggal kita memilih sekarang. Maka fanatik kita harus fanatik kepada manhaj salaf. Karena satu dari Allah manhaj salaf yang pernah dijalankan oleh semua berapa kena? Nabi 124 ribu. Semua Nabi menjalankan agama dengan manhaj salaf. 313 Rasul, yang di Al-Quran ada 25 Rasul. Semua manhajnya satu. Ya. Manhajnya satu. Cara beragamanya satu. Yaitu pedoman agamanya wahyu Allah. Praktek amalannya Rasul yang diutus Allah. Ketika Nabi Sulaiman, ya seperti Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Contoh agamanya. Ketika Nabi Musa, ya seperti Nabi Musa, praktek agamanya. Ketika Nabi Isa diutus, maka kaum Nabi Isa harus seperti Nabi Isa. Itu yang selamat. Ketika Rasul Muhammad SAW diutus kepada kita, yang selamat pun yang persis beragama model Nabi Muhammad SAW. Ini patokan kita. Jadi bukan mengada-ngada, sudah ada generasi contoh, figur contoh dari generasi yang sudah mencapai atau berhasil meraih ridho Allah dan surganya. Bahwa as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha
abada dzalikal fawzul azim. Nanti as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang di awal-awal masuk Islam. Minal muhajirin, dari sahabat yang berpindah dari Mekah ke Madinah, wal ansor, dan yang menerima kedatangan sahabat muhajirin dari Mekah, senolong sahabat ansor. Arya yang perlu digarisbawahi, walladzina taba'uhum, dan mereka termasuk kita yang fanatik mengikuti itu cara beragamanya, berpedoman kepada wahyu, beramalan seperti ikut ajaran Rasul yang diutus oleh Allah. Itu patokan kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sudah dinyatakan Allah ridha dan mereka akan puas kelak menerima balasan dari Allah. Dan Allah menyiapkan surga. Sudah itu. Artinya contoh orang generasi yang berhasil meraih ridho Allah dan surganya sudah diabadikan lewat Al-Quran. Tinggal kita mencontoh dan mengcopy paste cara hidup mereka. Dai kana. Teti monosa montro ke surga tero malaikat. Seakan-akan dai. Cuma manusia lo mungkin karena manusia sudah kombinasi, saya pada kombinasi. Maka kita harus dipandu akal kita biar mempertimbangkan keinginan nafsu dengan panduan wahyu. Harus ngaji. Alhamdulillah kan cari ngaji. Kira yang norok ngeto. Tetideki membeda seksaan dari Allah wa ma dhalahumullah li'annahu ta'ala a'dara ilaihim, karena sangkuna Allah Ta'ala tak dolim Allah Ta'ala membeda seksa deki ya. Kan sudah disampaikan keng sing ngaji tak ada sekoni sing ngaji seakan-akan lo parlo. Bahkan kok secek anu nadi orang kadang tangana tak mondok kana ye madrasah ke Jakarta setiap bisa haji dua le yang kule cek bener aja le kan tertipu je. Setia haji dua le seteti ustad mulai lambat aja pancet setia paling ngepol sepeda motor yo korbi dunia deh haji seket kali ke menlo iterima dek apa nak pakai loh cari ngesuar ke esen orang melarat, orang seikhlas atena. Ittala'tu fil jannah faraitu aksaru ahliha al-fuqara. Wah yo korbi haji pandopan kali. Saya kasango apa halal, ibadah apa terima, kan harus ngaji gelur. Mau nyari tujuan kok libelin, mau nyari tujuan tak perlu mondok, tak perlu sekolah, praktek langsung. Banyak orang soki bukan hasil pendidikan tinggi. Tapi mencari akhirat dipastikan celaka melok debat ngaji dari Allah. Ngaji pun belum tentu ya. Harus ngaji benar-benar manhaj salaf. Selakar dalil lakar langsung dari Allah. Karena apa? Karena agama bukan ciptaan manusia. Harus semua perilaku kita landasannya adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyesal ketika Allah menyiksa. Li'annahu karena sa'angguna Allah taala a'dar ilaihi panika ampun ngajuake Allah ilaihi maring nas be. Maring nas sirik dia. Wa aqama hujajahu. Allah ampun netepake pada yang ngajuake dia. Hujajahu da argumentasi dalil-dalil Allah alaihim atas nas. Carana dari Allah netepaki hujjah wa biirsali rusulihi wa inzali kutubihi, kalaban ngutus rasul Allah lari ya. Maka saya berdepak dari rasul ya. Mon Quran asal dari Allah, bod hadis asal dari rasul. Tapi dia orang melakar lo nerima hidayah, pas orang yang saya nilai, siapa kena? Wahabi langsung deh. Pas lo nero Sayyidina Ali bapak undur ma kila wala tandur mangkola. Tidak semua
yang keluar dari dubur ayam itu kotoran. Kalau kebetulan yang keluar itu telur, ambillah seperti dia. Artinya sekalipun yang menyampaikan orang bodoh, tapi kalau yang disampaikan benar dari Allah, terima. Kamu yang beruntung. Katakanlah yang menyampaikan orang tidak taat, tapi berdalil wahyu, terima saja. Dia akan celaka sendiri, kamu yang akan beruntung. Karena dari Allah, tetap dari Allah. Yang dari Allah adalah al-haqqu mir rabbik. Yang benar datang dari Tuhan kamu. Allah telah mengutus Rasul Allah. Dan itu dari Rasul apa? Kalau dari Rasul berarti datang dari Allah. Itu saya kena kedeng kita. Orang itu macam-macam. Masa orang harus baca Quran semua. Baca hadis semua. Kan tidak mungkin. Pada iya. Nah, bagi kita orang awam tinggal mendengarkan saja yang disampaikan oleh penceramah, oleh kiai ini apa? Kalau kiai menyampaikan yang datang dari Allah, contohnya Rasulullah, sudah kita ikuti. Jadi kita sudah berdalil Quran hadis. Karena keterbatasan kita sambil meminta kepada Allah, bukan jaminan orang alim pasti benar. Ya, bukan jaminan. Banyak pembela-pembela kesesatan, kebid'ahan justru dilakukan oleh a'immatal mudillin, du'atun ala ababi jahannam. Tidak setiap kanca bisa menilai lewat internet, lewat YouTube, selingaki. Oh, jaga aja. Justru orang sederhana, yang Rasulullah engkau paningale swarga bi Allah Ta'ala. Ternyata mayoritas penduduk surga al-fuqara, orang-orang yang hidup di dunia dalam kondisi miskin. Karena orang miskin sulit untuk sombong, sulit untuk riya. Apa yang mau diriya? Ada sebanyak ikhlas ngadep ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inzali kutubihi, ban Allah ampun neraki kitab-kitab. Ada kitab Allah aja dua maksudnya. Kitab Quran, kitab hadis. Karena Nabi ada bahwa utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Hadis. Aku diberi Alkitab Quran. Wa mislahu sapadana Quran wahyuhi ma'ahu asata Quran dua. Ya dari Allah. Walakin kanu ampusum yadlimun, tetapi berde pasyaran nas orang gila musyrikun de abang panika dolim. Apa mik dolim? Bi mukhalafati rusul, sebab nolajine rusul. Coba dia. Orang saya cocok aja ngucap cinta rasul. Oh. Orang saya moloten cinta rasul. Mencinta rasul, ajaran rasul ji tero. Nabi la adabu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa. Kalau ibadah amalan yeto, kamu harus fanatik mengikuti amalanku dan amalan khalifah. Berarti yang tidak mengikuti juga berarti sudah melakukan amalan yang dibenci oleh Nabi. Maka kemudian hadis ini dilanjutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian amalan-amalan yang baru. Baru apa? Tidak pernah diamalkan Nabi, tidak pernah disetujui Nabi. Khalifah tidak pernah melakukan, secara otomatis dia dilarang berarti. Maka orang yang raja iki mulot berarti ngelakoni larangan. Tapi mereka merasa senang-senang. Berbid'ah riya. Sudah sering dicerangkan ya tentang riya. Nolajene Rasul tak laku iya tapi bagus. Dah iya toh. Ceng lo lakone Rasul bagus. Ya memang tidak sesederhana itu. Semua yang tidak dilakukan Rasul ada bid'ah, tidak. Ada yang tidak dilakukan Rasul tapi disyariatkan. Contohnya apa ya? Puasa tasu'a,
sholat tarawih 1 bulan, tidak pernah dilakukan Rasul, tapi disetujui. Ini. Jadi 2 gitu. Berarti yang diajarkan Nabi pengertiannya dilakukan Nabi atau disetujui. Wat takdzib bima ja'u bihi, mendustakan bima terhadap barang ja'u sedateng pasara rusul bihi kalaban ngibemma. Falihada asabattum uqubatullah ala dzalik. Falihada karena kak disa wat takdzib bima ja'u maka nimpa hum de nas musyrik la panapa siksana Allah ala dzalik atas takdzib. Wa haqa bihim ahaqqa bihim minal adab, ngepung ngeleng-lengi ngeroyok bihim terhadap nas musyrik la minal adab dari seksa al alim sesakein senyakein ya. Panapa sing ngepong ma panapa bareng kano sebede pasyeran nas la bihi marek ma yastahju lambe secongocok rasaake setia deui. Yaskharuna minar rusul, menghina, mengolok-ngolok pasyara nas minar rusul terhadap rasul. Idza tawa'aduhum bi iqabillah, nalika ngancam pasyara rasul hum da nas mareng siksana Allah. Falihada yukul lahum yaumal qiyamah. Falihada karena kadisa yaskharuna ida buaki lahum mareng nas musyrikun ya nang are kiamat. Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ariya neraka selambe bode sampean sedaja biha mareng lati tukadzibun akedekake sampean sedaja dema. Ariya lamba selak percajen heder ya. Da iya. Paki ibadah ya kena. Anu. Tetapi masalah surga neraka pada lo tahu. Cuma saya kocak pengajian berdasarkan ilmu, kajian ilmiah, pengajian berilmu adalah pengajian senerangaki tentang dalil atau setiap keterangan selalu didasarkan kepada dalil. Namanya apa? Induksi dan diduksi. Wallahu a'lam.